Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang materi membentuk penawaran pasar dengan menentukan strategi produk. Yang disusun langsung oleh saya sendiri, Anggi Siti Hartinah, Padilah Nurul Saadah, dan juga Jonas Silega. Materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan spekulasi atau perkiraan. Yang kedua, hukum penawaran produk, bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Selanjutnya, produk dan strategi produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide, yaitu yang terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, fitur dan kualitas produk, bauran dan kualitas layanan, harga berdasarkan nilai. Selanjutnya, tingkat produk, hierarki nilai pelanggan. Manfaat inti, core benefit, layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Yang kedua, setelah manfaat inti, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Dan yang ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan. Yang keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Dan yang kelima, produk potensial yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin di dalam sebuah produk. Selanjutnya, klasifikasi produk, yaitu ketahanan dan keberwujudan. Barang-barang yang tidak tahan lama adalah barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan seperti bir dan sabun. Barang tahan lama adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu lama seperti kulkas, alat-alat mesin, dan pakaian. Dan yang ketiga adalah jasa, adalah produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah. Contohnya meliputi salon potong rambut. Selanjutnya, klasifikasi produk yaitu klasifikasi barang konsumen. Barang sehari-hari biasanya dibeli dengan segera dan dengan usaha minimum. Contohnya meliputi minuman ringan, sabun, dan surat kabar. Dan juga barang belanja. Shopping good adalah barang yang secara karakteristik dibanding oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Oke, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Johannes Sinaga. Saya ingin melanjutkan hasil presentasi kami dari Mbak Anggi Siti Hartinah yang berjudul klasifikasi produk. Klasifikasi barang industri. Yang pertama ada bahan dan suku cadang atau sering kita sebut dengan materials and parts, adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Bahan dan suku cadang meliputi bahan mentah serta bahan dan suku cadang manufaktur. Yang kedua ada barang modal atau sering juga dengan kita sebut capital items. Adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan barang jadi. Barang modal mencakup instalasi atau terdiri dari bangunan dan peralatan. Yang berikutnya ada layanan bisnis dan pasokan, atau sering juga kita menyebutnya dengan supplies and business service, adalah barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Ada 2 macam pasokan, yaitu barang pemeliharaan dan perbaikan, atau contohnya cat, sapu, paku, dan lain-lain. Dan ada juga pasokan operasi atau pelumas batu bara, kertas tulis, pensil, dan lain-lain. Berikutnya ada diferensiasi produk. Untuk yang pertama di sini ada bentuk ya. Banyak produk dapat diferensiasikan berdasarkan bentuk seperti ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. Yang kedua ada fitur. Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur atau feature yang melengkapi fungsi dasar mereka. Yang ketiga ada penyesuaian.
Pemasar dapat mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan perorangan. Yang keempat ada kualitas kerja, atau sering kita juga dengar dengan kata performance quality, adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Yang kelima, kualitas kesesuaian. Pembeli mengharapkan produk memiliki kualitas kesesuaian yang tinggi, yaitu tingkat di mana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Yang keenam ada ketahanan atau durability. Pembeli biasanya akan membayar lebih untuk produk yang tahan lama. Tapi, walaupun penjual menawarkan produk yang berkualitas tinggi, namun tetap dalam harga yang tidak berlebihan. Yang ketujuh ada keandalan, adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan mengalami malfungsi atau gagal dalam periode waktu tertentu. Yang kedelapan ada kemudahan perbaikan atau repairability, adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal. Kemudahan perbaikan yang ideal terjadi jika pengguna dapat memperbaiki sendiri produk tersebut dengan sedikit biaya dan waktu. Yang kesembilan ada gaya atau style. Gaya menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Biasanya gaya produk dibuat untuk menciptakan perbedaan dengan pesaing yang sulit untuk ditiru. Yang kesepuluh ada desain. Desain merupakan totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Desain memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan selain harga dan teknologi. Di sini ada diferensiasi jasa. Untuk yang pertama, kemudahan pemesanan mengacu pada seberapa mudah pelanggan melakukan pesanan kepada perusahaan. Yang kedua ada pengiriman atau delivery, mengacu pada seberapa baik produk atau jasa dibawa atau dikirim ke pelanggan. Pengirim meliputi kecepatan, akurasi, dan perawatan sepanjang proses. Yang ketiga, ada instalasi mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk beroperasi di lokasi yang direncanakan. Yang keempat, pelatihan pelanggan mengacu pada pelatihan karyawan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen untuk menggunakan peralatan pemasok dengan benar dan efisien. Yang kelima ada konsultasi pelanggan mengacu pada data, sistem informasi, dan layanan penasihat yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Baik, yang keenam ada pemeliharaan dan perbaikan menggambarkan program layanan untuk membantu pelanggan untuk mempertahankan produk yang dibeli dalam kondisi baik. Yang terakhir ada pengembalian. Salah satu strategi pengembalian dasar yang dapat diterapkan perusahaan adalah berusaha menghilangkan akar penyebab pengembalian yang dapat dikendalikan, sementara pada saat yang sama mengembangkan proses penanganan untuk pengembalian produk yang tidak dapat dikendalikan. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman kami yaitu Mbak Fadila Nurul Saada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurul Saada. Di sini saya akan membahas mengenai sistem dan bauran produk. Sistem produk adalah sekelompok barang berbeda tetapi saling berhubungan yang berfungsi dengan cara saling melengkapi. Misalnya, ini produk smartphone dan notebook dilengkapi dengan produk yang dapat dipasang termasuk headset, kamera, keyboard, proyektor presentasi, dan printer. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk, suatu perusahaan memiliki lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Keempat, dimensi bauran produk ini memungkinkan perusahaan memperluas bisnisnya melalui 4 cara, yaitu pertama, menambah lini produk baru sehingga memperlebar bauran produknya. Yang kedua, memperpanjang setiap lini produk. Yang ketiga, menambah lebih banyak jenis produk ke dalam setiap produk dan memperdalam bauran. Yang keempat, mengejar lebih banyak konsistensi lini produk. Kemudian saya akan membahas mengenai co-branding. Co-branding pemasar sering menggabungkan produk mereka dengan produk dari perusahaan lain dengan berbagai cara. Dalam co-branding atau penerapan merek bersama disebut juga penetapan dua merek atau dual branding. Salah satu bentuk co-branding adalah co-branding perusahaan yang sama. Bentuk lainnya adalah co-branding usaha patungan, co-branding eceran, di mana dua perusahaan eceran menggunakan lokasi yang sama sebagai cara mengoptimalkan ruang dan laba. Ada kelebihan dari co-branding, yaitu dapat menghasilkan penjualan yang lebih besar, kemudian membuka peluang tambahan bagi konsumen dan saluran baru, dapat mengurangi biaya peluncuran produk. Untuk kekurangannya yaitu resiko dan
kurangnya kendali untuk terhubung dengan merek lain dalam pikiran konsumen. Kemudian dapat menimbulkan kekurangan fokus pada merek yang ada. Kemudian harapan konsumen akan tinggi, sehingga kinerja yang tidak memuaskan dapat memberikan dampak langsung yang negatif bagi kedua merek. Kemudian saya akan membahas mengenai pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Pengemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Kemasan juga mempengaruhi pengalaman produk konsumen di kemudian hari. Beberapa faktor mempunyai kontribusi terhadap semakin banyaknya penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran. Yang pertama adalah swalayan. Semakin banyak jumlah produk yang dijual berdasarkan prinsip swalayan. Di rata-rata pasar swalayan yang menyimpan 15.000 barang, pembelanja melewati sekitar 300 barang per unit. Mengingat 50% sampai 70% dari semua pembelian dilakukan di toko. Kemasan yang efektif harus melaksanakan banyak tugas penjualan seperti menarik perhatian, menggambarkan fitur produk, menciptakan keyakinan konsumen, dan membuat kesan keseluruhan yang menyenangkan. Yang kedua, kekayaan konsumen. Peningkatan kekayaan konsumen berarti konsumen bersedia membayar sedikit lebih besar untuk kenyamanan, penampilan, keandalan, dan gengsi kemasan yang lebih baik. Yang ketiga, perusahaan dan citra merek. Kemasan mempunyai andil terhadap pengakuan segera atas perusahaan atau merek di toko. Kemasan merek dapat menciptakan efek papan iklan yang mudah dilihat. Yang keempat, peluang inovasi. Kemasan inovasi dapat membawa manfaat besar bagi konsumen dan laba bagi produsen. Perusahaan memasukkan bahan dan fitur unik seperti lubang dan bukaan yang dapat disegel kembali. Untuk pelabelan, label bisa berupa gantungan yang ditempelkan pada produk atau gambar yang dirancang secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja atau sejumlah besar informasi. Bahkan jika penjual memilih label sederhana, hukum mungkin mensyaratkan lebih banyak. Label melaksanakan beberapa fungsi. Yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Label juga memperingat produk, seperti siapa yang membuatnya, di mana produk itu dibuat, kapan produk itu dibuat, dan apa isinya, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana cara penggunaannya dengan aman. Kemudian yang terakhir yaitu jaminan dan garansi. Jaminan atau warranties adalah pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Produk dengan jaminan dapat dikembalikan kepada produsen atau dibawa ke pusat perbaikan untuk diperbaiki, diganti atau dikembalikan uangnya, baik tertulis maupun tersirat. Jaminan tunduk pada hukum. Garansi mengurangi risiko anggapan pembeli. Garansi menunjukkan bahwa produk itu bermutu tinggi dan bahwa perusahaan serta kinerja layanannya dapat diandalkan. Garansi bisa sangat membantu ketika perusahaan atau produk tidak begitu terkenal atau ketika kualitas produk tidak lebih unggul dari pesaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.